Halo, Halo. Jumpa lagi di PSBB Total. Pasti seru bersama Bunda Bunda Top Top dan dan Meta. Meta. Mwah. Oke, ini part kedua dari curhat sama Bunda atau ngobrol sama Bunda tentang toxic parentship. Untuk poin 1, 2, dan 3-nya sudah kita share di video sebelumnya. Jangan lupa ditonton dulu ya. Kasih like, komen, dan subscribe jangan lupa. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke poin nomor 4. Poin nomor 4 itu kurang menghargai. Waduh. Apapun usaha dan hasil yang dilakukan anak selalu dirasakan kurang. Contohnya misalkan mungkin ya, anaknya dapat nilai 8 di matematika. Kok kamu cuma dapat nilai 8 gitu? Kalau atau dia juara 6 di kelas. Kamu kapan juara 1? Ya gitu-gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Sebenarnya sih kalau misalnya mendengar yang seperti itu ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Positifnya si orang tua itu memberikan menginginkan si anak itu tidak puas hanya sampai di juara 6 atau juara 6, 5 atau nggak nyampe ke 1 gitu. Jadi jangan si anak itu puas. Jadi dia makanya dia ngomong kok juara 6 sih, supaya anaknya jangan puas sampai di situ. Dia Atau gini deh Bun, misalkan ini anaknya ngepel nih. Terus udah aja, nggak ada pembahasan misalkan kayak makasih ya udah ngepel anakku sayang, misalkan nggak ada kayak gitu. Itu kan juga kan anak akan merasa lebih dihargai jika seperti itu kan. Gitu. Mungkin ada orang tua yang oh ya udah emang itu tugasnya anak banyak gitu. orang tua yang acuh gitu kan. Hal-hal kecil seperti itu harusnya ada. Apapun yang dikerjakan anak, walaupun menurut orang tua itu sendiri kurang berkenan, ucapkanlah terima kasih atau dikasih berupa hadiah walaupun cuma kata-kata terima kasih udah ngepel ya kan, udah itu ya hal-hal seperti itu harus diucapin orang tua untuk membangkitkan si anak lagi, besok dia akan lebih rajin lagi. Tapi emang sih dari kecil tuh aku selalu inget Bunda, kalau misalnya aku cuci piring nih ya, Bunda tuh selalu bilang, "Adek tadi cuci piring, thank you ya, terima kasih ya. Tapi mungkin besok mungkin bisa lebih bersih lagi, lebih teliti." Nah itu emang yang membuat aku kayaknya sekarang jadi kayak ya udah ayo kita lebih baik lagi, setiap hari lebih baik lagi kayak gitu ya. Emang cara ngajarinnya berarti ya. Ya itu yang tadi balik lagi ke pendekatan antara orang tua sama si anak. Nah, kalau misalkan dari lisan, dari body language-nya si orang ibu kepada anak itu pasti akan menunjang si anak juga akan peduli dengan apa yang dikatain orang tua, akhirnya termotivasi. Tapi kalau dia ngerasa nggak dihargai mungkin bisa dikomunikasikan kali ya. Segala sesuatu itu bisa dikomunikasikan. Kayak Bu kenapa sih nggak pernah bilang makasih misalnya kayak gitu kan, kok nggak pernah ada makanan sih di meja dan kok aku selalu ambil sendiri sih gitu, bisa gak sih Bu? Itu tuh balik lagi ke kebiasaan kata Bunda juga. Balik lagi ke kebiasaan, biasanya juga satu kebiasaan, dua ketika wanita ini menikah dia biasanya kalau yang berwawasan nih pengen segala sesuatunya baik, dia akan menciptakan hal-hal yang baik di rumah tangganya, hal-hal yang baik bagaimana menghadapi anaknya. Makanya guys, wanita itu harus cerdas. Jadi segala sesuatunya akan dia tampung tuh, dia belajar, dia membaca, dia ingin menciptakan keluarga yang harmonis itu tadi deh. Mungkin kita juga sebagai anak nggak usah baper kali ya. Ya udah. Mungkin emang ya udah itu emang cara orang tuanya kayak ada kan kita boleh sebutin nggak sih kayak misalnya suaminya kakak juga kan jarang kan sayangan sama orang tuanya, tapi bukan berarti dia nggak menghargai ya kan. Nah itu kembali lagi kan akhirnya ketika dia bertemu dengan kita dia akan beradaptasi dan akhirnya dia tahu bahwa kehangatan di dalam keluarga walaupun cuma lisan, tatapan atau itu perlu supaya kita di rumah tangga itu di dalam keluarga itu harmonis. Iya sih, dan ya udah itu juga sebagai anak juga nggak usah baper lah ya Bun ya. Ya kalau emang orang tua kayak gitu ya kalau kalian mau komunikasikan dengan cara yang baik. Ya kan bisa sambil ajak makan di luar mungkin di restoran ya Bun ya, kayak gitu kan, atau kasih hadiah ulang tahunnya mungkin kita mulai menghargai dulu nih ya. Dimulai dari kalau menghadapi orang tua seperti itu dimulai dari anaknya lebih bagus gitu kan, anak-anaknya lebih berwawasan, lebih paham, lebih bergaul. Nah ajak orang tuanya untuk akhirnya terbuka dan melakukan hal-hal yang diinginkan anak. Karena nggak semua orang tua itu ikut parenting class guys. Yes. Kayak gitu. Bunda ikut nggak pernah ya?
Yang kelima, menyalahkan dan kritik berlebihan kepada anak. Kamu sih jauh dari agama gitu Bun. Kamu sih nggak sholat. Anaknya bader banget gitu. Dulu juga sempat ada kekhawatiran ketika bunda ini kan orang yang termasuk berpikir bahwa tugas anak-anak ini hanya sekolah, ya kan? Akhirnya semua pekerjaan rumah itu hanya pembantu dan bunda misalnya. Dan ada yang mengkritik anaknya ajarin masak dong, anaknya ajarin ini dong gitu. Seperti yang kayak gitu ya Dek ya. Jadi termasuk yang nggak bawel juga dan yakin karena tadi sudah diajarkan anak-anak itu bertanggung jawab gitu kan. Tapi alhamdulillah sih Dek gitu kan, nggak perlu dibawelin yang seperti Ade tadi. Anak-anak bisa menjadi pribadi yang bagus. Gitu. Tapi kalau emang ada orang tua kayak gitu gimana? Kalau bunda kayak gitu, aku harus kayak gimana Bun? Bingung ya, kadang kita nggak pernah kayak gitu ya. Emang dulu kakek nenek nggak ada kayak gitu? Enggak, alhamdulillah dilahirkan dari seorang tua yang tidak pernah ngomong kasar, yang penyayang, yang hangat. Makanya akhirnya kenapa bunda seperti ini ya emang terlahir dari keluarga yang harmonis, yang hangat, yang penuh dimanja, tawa, canda gitu. Dan mungkin kalau emang ada orang tua kita yang kayak gitu, ya satu sih emang gimana lagi ya, emang kan itu dia pengetahuan orang tua kita kan belum beda-beda kan, culture-nya beda, ya kan, background-nya beda. Mungkin kita jangan mencontoh mereka kali ya Bun ya. Iya. Jangan ya, maksudnya kayak ya udah berarti kita nih kasih diambil nih pelajarannya. Mungkin bisa sebagai anak nggak enak nih kita kalau dikomunikasikan seperti itu, mungkin nanti di saat kita punya anak gimana nih cara komunikasi yang lebih baik. Ya gitu Bun. Betul. Oke. Yang ke-6, menuntut berlebihan. Orang tuanya menuntut berlebihan, anaknya harus menjadi orang yang hebat, yang ini. Akhirnya kan itu kan beban sendiri ya sama anak ya. Anak bisa stres segala macam. Ada yang seperti itu, anaknya harus kumlot. Kalau nggak kumlot nggak boleh pulang kampung misalnya gitu. Tapi nggak sedikit faktanya, memang benar anaknya akhirnya kumlot deh gitu. Tapi nggak seperti yang dibayangin seorang kumlot yang anaknya pinter, udah pasti kan pinter segala macam. Tapi kenapa dia tidak bisa menggapai cita-citanya, nggak sesuai ekspektasi kita gitu loh. Itu karena apa? Tadinya dia hidup dalam tekanan. Jadi dia hanya ingin membuktikan bahwa orang tua gua hanya butuh nilai tinggi, orang tua gua hanya butuh ijazah dengan ijazah tertinggi di kampus gua misalnya gitu. Hanya itu dan hanya sampai di situ. Tidak diajarin hal kebahagiaan. Akhirnya ketika dia sudah lulus, dia sudah tanggung jawab, dia sudah selesai kepada orang tua, dia carilah kebebasan itu. Makin bandel. Itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau emang kalian nggak suka dengan pilihan orang tua, ya lebih udah baik diobrolin, didiskusikan. Kayak gitu. Oke. Yang terakhir, ke-7, mengungkit apa yang telah dilakukan untuk anak. Ini salah. Ini yang sangat salah. Ini paling toksik banget orang tua yang selalu mengungkit-ungkit apa yang dikeluarkan buat anak. Jadi benar setuju kalau ini toksik ya? Toksik banget kalau yang ini. Lu udah gue sekolahin lu ya, kayak gitu ya? Alhamdulillah ya Allah nggak pernah hal seperti itu. Bahkan ketika kita pernah tidak ada ayah gitu kan, untuk menyentil aja nggak berani gitu. Karena apa? Dia hanya punya gue. Itu hal yang seperti itu tuh maksudnya ketakutan gitu. Dia hanya punya gue dan gue nggak boleh dia menjadikan anak gue tuh takut juga sama gue, yang bukannya gue doang yang dia punya. Jadi tanya anak bunda ini nggak pernah marah, nggak pernah apa. Kalaupun anak-anak bandel, bunda hanya nangis, itu pun di luar anak nggak tahu sambil istighfar guys, nangis kenapa misalnya sadarnya karena doa ya. Ya namanya juga anak dong, kalau nggak bandel bukan anak-anak. Itulah. Iya, anak kodok aja suka lompat-lompat ya. Namanya juga anak kodok. Oke, itu dia 7 poin dari toxic parentship. Yang 3-nya udah dari video sebelumnya, yang 4-nya di video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus apa? Semoga ini bermanfaat. Jadi pelajaran untuk bunda-bunda hebat di luar sana. Buat anak-anak di luar sana yang pintar-pintar, yang hebat-hebat juga. Amin. Yang bisa paham orang tuanya, yang tadinya kaku di rumahnya bisa hangat gara-gara ngeliat video kita. Mudah-mudahan
jealous juga dengan kita yang mesra ini. Gitu Yaudah. guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.